Ustadz Abdul Somad dalam masalah. Kasus investasi bodong 212 Mart seret nama sang Ustadz. Videonya viral. Video Ustadz Abdul Somad saat mempromosikan 212 Mart amanah kini viral. Tak hanya Ustadz Abdul Somad, kasus penipuan investasi bodong 212 Mart juga menyeret tokoh 212 Haikal Hasan. Kasus investasi bodong kini menggegerkan publik Indonesia. Sejumlah orang yang merasa tertipu dan dirugikan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Tak ayal, nama Ustadz Abdul Somad dan Haikal Hasan ikut terseret karena pernah ikut mempromosikan dan mengajak umat Islam untuk berinvestasi di 212 Mart. Warganet di media sosial bahkan mengungkit pernyataan para tokoh yang mendukung investasi tersebut. Haikal Hasan bahkan pernah menyebut umat Islam yang berbelanja di 212 Mart sebagai bagian dari jihad. Kini terbaru yang bikin heboh, video Ustadz Abdul Somad atau UAS yang mendukung 212 Mart juga kembali viral. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Twitter Jumianto pada Selasa kemarin. Ikut promosikan 212 Mart, Ustadz Abdul Somad meyakinkan kalau bisnis ini tak bohong dan tidak menipu. Buktinya ratusan warga tertipu ikut investasi bodong 212 Mart, kerugian hingga miliaran rupiah, katanya. Adapun dalam video itu, Ustadz Abdul Somad mengajak umat Islam untuk membangun ekonomi secara berjamaah, seperti halnya amalan-amalan yang dilakukan berjamaah. Sholatnya sudah, puasanya sudah berjamaah, haji umrohnya sudah berjamaah, tapi ekonominya belum berjamaah, kita belum kafah, katanya. Dalam video tersebut, Ustadz Abdul Somad menjamin bahwa 212 Mart adalah tempat belanja yang amanah atau dapat dipercaya. Jangan tabligh akbar ramai hanya sekedar kerumunan, tapi juga bagaimana kerumunan itu diubah menjadi kekuatan, kata Ustadz Abdul Somad. Maka belanja ke tempat belanja Muslim 212 Mart. Amanah, tidak ada tipu, tidak ada bohong, tidak dusta, tidak ada barang yang sudah expired. Amanah seperti amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sambungnya. Dikabarkan sebelumnya ratusan warga mendatangi Polresta Samarinda usai adanya dugaan investasi bodong yang menyeret nama 212 Mart. Kasus ini berawal dari penunggakan gaji karyawan sejak Oktober 2020 lalu, dan 212 Mart ditutup tanpa pengembalian investasi yang dibayarkan dan para pengurus koperasi mendadak hilang. Korban investasi ilegal komunitas koperasi syariah 212 Mart di Samarinda capai ratusan orang, dengan total nilai kerugian mencapai 2,25 miliar rupiah. Semangat kolektif berbasis keagamaan untuk membangun sebuah usaha bernilai ekonomi tentu saja adalah hal yang sangat bagus. Namun akan berbeda ceritanya jika hal tersebut tidak didukung dengan pengetahuan yang cukup tentang bisnis dan investasi. Sebab jika demikian, yang terjadi justru cenderung dekat dengan kerugian alih-alih keuntungan secara ekonomi. Nah, hal itulah yang kiranya sedang dirasakan oleh ratusan investor yang menjadi korban investasi ilegal 212 Mart di Samarinda. Setidaknya ada 600 orang yang ikut patungan serta dalam program investasi pendirian unit usaha 212 Mart yang digalang oleh komunitas koperasi syariah 212 Mart di Samarinda. Ajakan investasi tersebut beredar melalui pesan WhatsApp pada 2018 lalu dengan iming-iming bagi hasil mencapai 30% dan ditambah dengan embel-embel bisnis untuk kemajuan umat. Banyak orang yang tertarik untuk ikut dalam program investasi tersebut. Realisasi program investasi tersebut akhirnya terwujud dalam bentuk pendirian 3 unit usaha 212 Mart yang dibangun secara bertahap. Harapan untuk meraih keuntungan ekonomi dan keuntungan spiritual dalam bentuk kemajuan umat pun terbit. Namun apa mau dikata, 2 tahun berlalu
Investor tak kunjung menerima bagi hasil yang dijanjikan. Bahkan masalah pun mulai muncul. Beberapa supplier yang memasok barang untuk 212 Mart mulai mengirimkan tagihan. Gaji karyawan termasuk sewa tempat pun ternyata tidak dibayarkan secara tertib. Belakangan diketahui bahwa koperasi yang menghimpun dana investasi tersebut ternyata tidak berizin dan tidak punya legalitas. Itu artinya investasi pendirian 212 Mart di Samarinda tersebut murni investasi ilegal. Beberapa investor yang menjadi korban pun langsung bertindak. Mereka memberikan kuasa kepada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum atau LKBH Lentera Borneo untuk memproses secara hukum kasus investasi ilegal tersebut. Kuasa hukum LKBH Lentera Borneo, Ikade Indra Kusumawardana, menyatakan bahwa kerugian yang berhasil didata mencapai 2,25 miliar rupiah. Data terakhir yang kami update sekitar 600 orang investor, sedangkan untuk kerugian terkumpul 2,25 miliar, terang Ikade Indra seperti dikutip dari CNN Indonesia. Lebih lanjut, Ikade Indra mengatakan bahwa nilai investasi yang dibayarkan oleh para investor bervariasi. Ada yang hanya 500.000, namun ada pula yang mencapai 20 juta. Pihak LKBH Lentera Borneo pun langsung melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan bahwa laporan atas kasus ini sudah masuk di kepolisian setempat. Penyelidikan atas kasus ini pun akan segera dilakukan. Tentunya kepolisian tetap akan mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Kalau ada laporan tentunya polisi akan merespon dengan melalui suatu penyelidikan, terang Argo Yuwono. Kasus investasi ilegal 212 Mart Samarinda ini tentu saja langsung menjadi pemberitaan nasional. Walau kasusnya berada di lingkup lokal, maklum saja isu menyangkut apapun yang berhubungan dengan gerakan 212 memang akan menjadi isu yang seksi. Di media sosial misalnya, banyak yang menyandingkan video berita tentang kasus investasi ilegal 212 Mart ini dengan video testimoni para tokoh dan ulama seperti Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Haikal Hasan yang mendukung pendirian 212 Mart ini. Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif sendiri mengatakan bahwa investasi komunitas koperasi syariah 212 Mart yang terjadi di Samarinda tidak ada hubungannya dengan PA 212. Koperasi syariah 212 itu berbeda dengan PA 212. Tidak ada kaitannya sama sekali. Jadi secara organisasi dan kegiatan tak ada kaitan dengan PA 212, ujar Slamet. Slamet juga menjelaskan bahwa memang ada koperasi syariah 212 yang diketahui oleh ahli perbankan syariah Safi'i Antonio. Namun itu pun tak ada hubungannya dengan koperasi syariah 212 Mart di Samarinda. Lebih lanjut, Slamet mengatakan mendukung pihak berwajib untuk mengusut tuntas kasus investasi ilegal tersebut. Kalau itu secara hukum ada unsur pidana dan kriminal, seret aja. Kita dukung polisi menindak tersebut. Ya, semoga para investor yang menjadi korban investasi ilegal ini bisa mendapatkan keadilan. Para dalang di balik kasus ini pun bisa mendapatkan hukuman setimpal. Yang paling penting, semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang agar lebih bisa berhati-hati sebelum memutuskan untuk berinvestasi, ujarnya.